Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang selama ini kami pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Baiklah, di sini saya menjelaskannya dengan bentuk media PowerPoint yang saya buat sendiri dengan aplikasi Canva. Kemudian materi yang akan saya bahas di sini yaitu ada 7 materi selama kami pertemuan ini. Terdapat 7 materi yang dibahas dalam 15 pertemuan. Itu yang pertama adalah hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap berbahasa Indonesia. 3. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Kelima, teori presentasi ilmiah. Keenam, mendesain proposal kegiatan. Ketujuh, laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Oke, untuk slide selanjutnya itu materi yang saya bahas pertama ini yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu sendiri yaitu hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku dan budaya di negara ini. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia diresmikan pada Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Bahasa ini memiliki struktur tata bahasa yang sederhana dengan pengaruh dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia sendiri digunakan dalam pendidikan, administrasi, media, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, serta terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan globalisasi yang ada di negara Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri yaitu sejak sejarah awal dan Sumpah Pemuda. Bahasa Melayu kuno adalah akar dari bahasa Indonesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Pada Kongres Pemuda II tahun 1928, bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua yaitu pada era kolonial hingga era kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Belanda, bahasa Indonesia mulai digunakan lebih luas dalam pendidikan dan administrasi. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu pembakuan dan standarisasi. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD diperkenalkan pembentukan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PUEBI atau PUEBI menjadi landasan penting dalam standarisasi bahasa. Yang selanjutnya pada materi kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Di sini ada pengertian dari sikap bahasa Indonesia itu sendiri yaitu sikap berbahasa Indonesia adalah perilaku dan tanggapan seseorang terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang mencakup kebanggaan, kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia, kesadaran akan fungsinya, keterbukaan terhadap perubahan, penghargaan terhadap keragaman bahasa daerah, dan etika berbahasa Indonesia itu sendiri. Sikap ini mencerminkan rasa bangga dan hormat terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Kemudian, dalam sikap berbahasa Indonesia itu sendiri, terdapat ciri sikap bahasa. Di sini diantaranya yaitu kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya. Kemudian, yaitu kebanggaan bahasa atau language pride
yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat dalam pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Kemudian ada di sini komponen sikap bahasa. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen afektif, menyangkut masalah penilaian, baik suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan yang orang itu dikatakan memiliki sifat positif jika sebaliknya disebut memiliki sifat negatif. Yang ketiga yaitu komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia itu sendiri sebagai penghala ilmu pengetahuan. Di sini banyak terdapat itu jenis tulisan, yaitu yang diantaranya tulisan akademik dan ada tulisan-tulisan secara umum. Di sini saya akan menjelaskan tulisan akademik terlebih dahulu. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu ada dua macam, yaitu hasil dari kajian pustaka dan hasil proses penelitian. Untuk hasil dari kajian pustaka itu sendiri, diantaranya adalah makalah, artikel ilmiah, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul untuk praktikum atau penelitian, dan banyak hal-hal lainnya. Untuk hasil proses penelitian itu sendiri yaitu laporan hasil penelitian dari D1 sampai D3, skripsi, tesis, buku referensi, dan monograf. Untuk bentuk tulisan secara umum itu ada yang pertama ada prosa fiksi, yaitu contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan banyak lainnya. Untuk non-fiksi sendiri yaitu seperti yang tadi, hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Selanjutnya ada puisi. Ada puisi lama, contohnya mantra, pantun, karmina, saloka, gurindam, dan lainnya. Kemudian ada puisi baru seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, dan yang lainnya lagi. Masih banyak. Kemudian ada drama. Untuk drama sendiri yaitu drama tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, sendratari, dan lain-lain. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Dari pengertiannya sendiri yaitu pustaka digital adalah sekumpulan sumber informasi yang dapat diakses melalui jaringan komputer, termasuk buku elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-book, jurnal elektronik, artikel, dan berbagai jenis media lainnya. Pustaka digital memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada pengguna, memungkinkan pembelajaran dan penelitian tanpa batasan geografis. Kemudian ada banyak sumber referensi digital yang dapat kita cari pada masa sekarang ini. Dikarenakan teknologi sudah mahir, kita dapat menemui banyak. Contohnya saja seperti Google Scholar yang menyediakan banyak jurnal-jurnal penelitian dari orang-orang yang ternama atau universitas yang terkenal. Kemudian Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Kemudian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang biasa disebut Perpusnas, dan untuk akademik yaitu Coursera.
saja. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk mencari jurnal. Kita tinggal menuliskan keyword apa yang kita cari, kemudian dengan tambahan jurnal. Untuk tahunnya sendiri, kita cuma bisa untuk menambahkan, misal kita akan mencari jurnal pengertian dari presentasi ilmiah tahun 2022, maka akan banyak bermunculan di Google. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu presentasi ilmiah. Pengertiannya sendiri yaitu presentasi ilmiah adalah penyampaian informasi hasil penelitian atau temuan ilmiah kepada audiens melalui format lisan atau visual, seringkali didukung oleh media seperti slide atau PowerPoint, grafik, dan diagram. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan pengetahuan secara jelas, struktur, dan meyakinkan kepada audiens yang terdiri dari rekan, sejawat, akademisi, atau profesional di bidang terkait. Kemudian komponen-komponen dari presentasi ilmiah itu ada banyak. Seperti media, contohnya menggunakan PowerPoint, poster, atau bahan yang bisa dijadikan media presentasi. Kemudian komunikator atau yang menjelaskan presentasi tersebut, yang memberikan pesan-pesan kepada audiens. Dan audiens, orang yang menerima penjelasan dari materi-materi yang diberikan oleh komunikator. Presentasi ilmiah itu juga memiliki alur presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu pembukaan. Di sini pembukaan berguna untuk menyambut para tamu dan mengenalkan awal-awal dari apa yang ingin kita presentasikan. Kemudian isi, yaitu berisikan tentang hal-hal penting dari materi yang kita sampaikan, seperti materi inti ataupun yang ingin disampaikan dalam presentasi tersebut. Kemudian penutup, di sini biasanya berisi kesimpulan dan cara akhir dalam presentasi itu. Kemudian ada juga tujuan dari presentasi ilmiah, yaitu menyebarkan pengetahuan, membagikan temuan penelitian dan pengetahuan baru kepada komunitas ilmiah. Yang kedua, mendapatkan masukan seperti menerima kritik konstruktif dan saran dari audiens. Yang ketiga, membangun reputasi akademik. Dan yang keempat adalah menginisiasi diskusi. Selanjutnya itu materi mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematik proposal kegiatan itu sendiri ada 7 di sini. Yang pertama judul, kemudian daftar isi, pendahuluan dari proposal, gambaran umum seperti rencana usahanya itu, metode pelaksanaannya bagaimana, biaya dan jadwal kegiatannya kapan, serta daftar pustaka. Kemudian laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Pengertiannya sendiri yaitu penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara yang ilmiah. Cara ilmiah itu sendiri ada 5. Yang pertama rasional, kedua empiris, ketiga sistematis, keempat valid, dan yang kelima variabel atau reliable. Kemudian metode penelitian itu sendiri yaitu dibagi menjadi 2. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data yang dapat diukur secara numerik atau mengukur variabel dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang ada di antara mereka. Metode ini mengutamakan penggunaan instrumen terstandarisasi dan teknik statistik untuk analisis sebuah data. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Ini adalah pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Metode ini menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, atau analisis teks untuk mengumpulkan data dalam bentuk non-numerik. Kemudian ada jenis dari penelitian kuantitatif yaitu eksperimen,
seperti pemberian tindakan, korelasi, tidak memberikan tindakan, dan survei. Kemudian untuk yang kualitatif ada grounded theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, dan historis. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan selama pertemuan dari awal dan akhir ini. Terima kasih untuk Bapak, karena kan materi ini sangat bermanfaat bagi saya. Dengan itu saya dapat membuat rangkuman materi ini. Saya tutup, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.